Halo, berjumpa lagi dengan saya, Ade Priska Aplina Burubangun. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Sahi, selaku dosen pengampu mata kuliah Applied Computer, karena telah mempercayai saya untuk menguasai materi yang saya akan presentasikan pada hari ini. Ya, tema saya adalah komunikasi. Mengapa saya memilih tema komunikasi? Karena komunikasi bukan hanya semata-mata untuk anak ilmu komunikasi saja, melainkan untuk manusia yang hidup di muka bumi ini, dari kita dilahirkan sampai sekarang, kita masih tidak terlepas dari kata komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis komunikasi, yaitu komunikasi persuasif. Sebelum masuk ke definisinya, saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian yang sering jalan-jalan ke mall atau supermarket, yang sering melihat promosi atau diskon yang diadakan oleh toko tersebut. Tidak hanya dari supermarket atau mall, dari HP, brosur, atau banner pun kita sering melihat promosi-promosi. Itu akan merubah pemikiran kita untuk membelinya. Komunikasi persuasif itu berasal dari komunikasi retorika, yaitu mengajak atau membujuk orang. Di sini mempengaruhi melalui pesan-pesan verbal atau non-verbal untuk mempersuasif secara emosional individu, dan individu merubah pemikirannya dan tergerak untuk melakukan segala dengan pesan yang disampaikan. Apa sih bedanya komunikasi persuasif dan propaganda? Komunikasi persuasif menggunakan informasi faktual dan emosional untuk merubah cara pikir seseorang dan untuk mempromosikan ke arah perilaku yang diinginkan. Jika kita melihat poster, brosur, atau banner, kita itu tergerak untuk membeli. Berarti kita terpersuasif oleh poster atau brosur banner yang dipajang. Kalau propaganda biasanya menggunakan satu sisi dengan seringnya berupa informasi juga opini non-faktual yang terlihat faktual dengan sejumlah daya tarik emosional untuk merubah pemikiran seseorang dan mempromosikan perilaku yang diinginkan. Tujuan persuasif sama propaganda sama-sama ingin menggerakkan penerima pesan untuk melakukan sejalannya dengan pesan yang disampaikan. Seperti kita sering menonton subtitle yang ada di YouTube atau di TikTok, kita misalnya melihat subtitler dari film Layanan Putus. Kita tergerak untuk menonton film tersebut secara full dari aplikasi WeTV. Ada komunikasi interpersonal di dalam komunikasi persuasif ini, informasi yang disampaikan secara langsung dari pemberi pesan ke penerima pesan. Misalnya itu ada pengajakan bisnis atau talk show motivator. Setelah kita mengikuti talk show motivator, kita tergerak seperti ingin mengikuti apa yang diarahkan oleh motivator tersebut. Komunikasi mengubah pemikiran kita untuk melakukan dan melakukan hal yang positif. Di sini juga ada komunikasi personal dalam komunikasi persuasif. Ini sangat bisa mempengaruhi dan menggerakkan individu melakukan hal sesuatu. Ketika teman kamu sedang menduduki sesuatu, berjualan sesuatu, misalnya dia sedang mendaftar ketua BEM di suatu universitas, kalau kita melihat fotonya gitu langsung, nah ini teman aku, jadi aku langsung pilih dia gitu. Misalnya lagi ada teman kita
mempromosikan suatu produk kepada kita. Padahal kita tidak butuh-butuh sekali kepada produk itu, tetapi karena teman kita yang menawarkan kepada kita, kita jadi kita ingin membelinya. Persuasif merubah keyakinan, niat, motivasi sampai ke pemikiran kita. Bila persuasif berhasil, maka ada perubahan. Dalam komunikasi persuasif, ada double speak, merupakan kebalikan dari bahasa atau kalimat langsung, usaha untuk menyembunyikan makna sebenarnya dari pesan komunikasi secara sengaja dan membingungkan audiens. Bisa kita lihat dari TikTok yang sedang menerima artis-artis yang sedang menerima endorse dari perusahaan-perusahaan, dia memamerkan bodinya bukan karena untuk memamerkan badannya, tetapi untuk memamerkan barang yang di-endorse oleh artis tersebut. Ya, demikianlah definisi komunikasi persuasif. Kita akan bahas komunikasi persuasif secara teori. Ini adalah contoh brosur-brosur yang promosi yang atau mempersuasif audiens. Nah, kita akan masuk ke teorinya. Kita akan masuk ke teori Petty and Kekiopo. Ya, kita masuk ke elaboration likelihood model Petty and Kekiopo. Ada dua rute, yaitu central rute dan peripheral rute. Elaboration likelihood model dikembangkan dari tahun 1980 relatif untuk menjelaskan merubah sikap penerima. Central rute adalah penerima sangat berhati-hati dalam mendalami isi pesan, juga mengevaluasi subjek ide. Pesan yang dikirim melalui rute ini harus memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, yakni penerima harus benar-benar peduli dengan berhubungan dengan subjek. Karena itu penting bagi mereka, maka pesan akan mengevaluasi secara menyeluruh. Biasanya mereka terlihat langsung dengan masalah ini memiliki dua keuntungan penting terkait dengan persuasif melalui rute, yakni perubahan sikap cenderung bertahan lebih lama dengan perubahan yang disebabkan oleh jalur peripheral. Jika sikap dari penerima telah berubah, bagaimana hasilnya kemungkinan terjadi itu akan lebih lama dan menetap, dan perasaan dicapai dengan mempersuasi rute sentral lebih permanen dibandingkan rute peripheral. Kalau rute peripheral berhasil untuk pesan dengan penerima yang rendah, keterlibatan dan motivasi penerima yang rendah. Jadi perbedaan rute sentral dan peripheral adalah rute sentral adalah penerima yang lebih kuat atau lebih lama, kalau peripheral adalah penerima yang sulit dicerna atau tidak tahan lama, atau penerima yang rendah. Bisa kita lihat dari model komunikasi tersebut, ada sender source, message, channel, ke receiver atau komunikan. Ini mendapatkan feedback, respon appropriately, atau langsung diterima dengan benarkah ataukah tidak, atau feedbacknya bisa menjadi miscomprehension atau memiliki atau pesan tersebut tidak sampai dengan benar karena ada miscommunication. Dan kita bisa lihat lagi dari sini. Yang pertama adalah sumber. Sumber atau pembujuk, siapa yang merupakan encoder pesan, kode
Kode dapat verbal, non-verbal, atau musik dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi, ada tadi brosur dari Starbucks yang beli satu 29.000, kalau beli dua dan bisa menembus dengan harga 50.000 saja. Kalau musik, kita tidak akan familiar dengan lagu yang ini, akan saya putarkan. Apakah sudah kedengaran? Lagu ini sudah tidak familiar lagi di kepala kita. Dan saya akan lanjutkan sebuah pesan yang dimaksudkan untuk menyampaikan makna sumber melalui salah satu kode. Sumber saluran yang membawakan pesan yang mungkin memiliki saluran untuk misalnya itu saluran apa, misalnya media sosial kah, interpersonal kah secara langsung, atau penerima atau mempersuade yang menerjemahkan pesan. Kita akan kembali. Dan teori yang kedua adalah komunikasi persuasif menurut Berlos atau SMCR, Model of Communication. Ya, kita bisa lihat di sini ada source, message, channel, dan receiver. Antara source dan receiver ini sangat berhubungan karena ada communication skill, attitude, knowledge, social, culture. Di sini source dan receiver sangat berkaitan. Di tengah-tengah source and receiver ada message and channel, yaitu message, contents, element, treatment, struktur, and kode. Di channel ada hearing, seeing, touching, and smelling, and tasting. Demikianlah penjelasan saya tentang komunikasi persuasif. Saya berharap kalian yang menonton video saya ini dapat kalian terapkan di Demikianlah penjelasan saya tentang komunikasi persuasif. Saya berharap bila kalian menonton video saya ini, kalian dapat mengerti dan bisa mencontohkan di kehidupan kalian sehari-hari. Bila ada yang tidak dimengerti atau saran, bisa ditulis di komentar di bawah video ini. Sekianlah hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.